Radial Palembang. Silakan mengambil momennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa singgah di lorong selamat. Kalau kita cinta dengan Pak Ratu Dewa, ucap ke salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, masyarakat, para tamu undangan, rekan-rekan perjuangan yang hari ini hadir dalam cuaca yang tidak mendukung, tapi semangat untuk hadir bersama kita ini sangat kita apresiasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofiyil mursalin sayyidina wa maulana min yaumina haza yaumil qiyamah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah di hari yang sangat berbahagia ini, di hari yang penuh dengan sejarah, kita hari ini para aktivis perjuangan, aktivis pergerakan masyarakat bawah yang ada di wilayah sekitar Radial dan sekitarnya berkumpul di kediaman posko aktivis rakyat bawah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian juga tak lupa tadi salam selalu kita curahkan kepada baginda besar Nabi Allah, Nabi yang telah menancapkan panji-panji Islam di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin pertama-tama yang saya hormati Kekanda Haji Ratu Dewa sebagai PJ Wali Kota Palembang yang insya Allah ke depan akan menjadi Wali Kota Palembang di tahun 2024 dan selanjutnya. Amin. Yang saya hormati juga sesepuh kita, mungkin hari ini akan menjadi mentor, pembina, pengarah, penasehat Kekanda Diki Arda. Luar biasa beliau hadir di tengah-tengah kita juga dalam ingin mensukseskan kegiatan diskusi lorong pada malam hari ini. Dan terkhusus yang sama-sama hari ini kita banggakan, yang kita cintai, seorang Raja Sriwijaya, anak muda, masih muda, yaitu Kekanda Ian Choga. Kita berikan apresiasi untuk beliau. Tahu keturunan 10 kan? Keturunan 10 dari Raja Sriwijaya, dalam yaitu lemak. Dari selir loh. Dari 10 selir. Alhamdulillah, izin Pak Ratu Dewa, pergerakan aktivis ini kurang lebih sudah berjalan 1 sampai 2 tahun ini. Jadi kegiatan-kegiatan sosial yang dibangun oleh Kak Ian Choga beserta rekan-rekan perjuangan yang hari ini mungkin pertama sekali Kekanda Ninja, inilah keadaan kawan-kawan yang hari ini antusias dalam pergerakan memajukan Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, mungkin untuk membersihkan waktu, saya hormati juga para tamu undangan, tokoh-tokoh muda, anak-anak muda, para aktivis, para sepuh, para senior yang mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada juga tadi hadir dari rekan-rekan mahasiswa, artinya antusias. Anak-anak muda hari ini pengen hadir di sini, tidak lain tidak bukan hanya ingin ketemu seorang Bapak Ratu Dewa. Tepuk tangan dulu buat Pak Ratu Dewa. Jadi sedikit izin Kak, kurang lebih 2 hari yang lalu Kak Ian Choga telepon karena kebarangan posisi kita lagi di pagar alam. Beliau mengatakan, Dindo siap dah untuk jadi moderator di acara diskusi lorong. Dan aku tanya siapa narasumbernya, kata beliau Saula Kanda Ratu Dewa yang langsung menjadi narasumber. Aku tidak berpikir panjang lebar karena aku cinta dengan beliau. Aku hadir dari pagar alam langsung ke bumi Sriwijaya. Baik, baik kawan-kawan, hari ini kita sama-sama bangga dengan kita semua. Maka mungkin rangkaian acara akan kita mulai untuk persiapan diskusi dan lain sebagainya. Silakan anak-anak muda, masyarakat, para tamu undangan untuk berdiskusi langsung bersama Pak PJ Wali Kota Palembang tentang program-program yang harus kita bangkitkan untuk ke depan. Baik, sebelum itu kita akan dengarkan sambutan langsung dari Kekanda Ian Choga sebagai Raja Sriwijaya dan sebagai mentor kita, seorang betul-betul support yang memang luar biasa bagi aktivis di 17 kabupaten kota bisa berkumpul, berhimpun
di posko aktivis rakyat bawah. Tepuk tangan lu buat Kak Yan Coga. Baik, mungkin Kak Yan Coga kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih Adinda Gopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Kakanda Ratu Dewa, PJ Wali Kota Palembang. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Camat Bukit Kecil, Kanda Tian. Yang kami hormati, kami banggakan, Kanda Faisal, Sekdis PUPR Kota Palembang. Yang kami hormati, kami banggakan, Kanda Adi Kominfo, mana beliau dari belakang ya. Kami hormati, kami banggakan. Yang kami hormati, kami banggakan, Bapak Lurah 24 Ilir. Terima kasih atas kedatangannya. Yang kami hormati, kami banggakan, Kanda Pasar Ibu. Kami banggakan juga ini tokoh masyarakat 26 Ilir, termasuk penggerak Kampung Warna-Warni, termasuk Toga ini, Kanda Rudi, Kawu Sayur. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh tokoh masyarakat 24 Ilir, 26 Ilir, 23 Ilir yang sempat hadir pada malam ini, mulai dari RW, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua masjid, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terutama adik-adik dari mahasiswa yang kami banggakan, selamat datang, karena mungkin banyak kegiatan, alhamdulillah masih sempat menghadiri undangan kami ini. Terima kasih sekali lagi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di posko rakyat. Tak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat kita hingga sampai akhir zaman, semoga kita mendapat berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, tentu tak banyak yang saya sampaikan. Intinya kami sebagai aktivis masyarakat bawah ini, kenapa saya mengatakan masyarakat bawah? Terkadang mungkin pejabat-pejabat mungkin ilfil, apalagi di kota Palembang, kota internasional ini, mungkin mereka tidak menggapai tempat yang lorong-lorong. Ternyata di kota yang besar ini ada komunitas-komunitas masyarakat yang masih terpinggirkan, yang masih termarginalkan, ya, mulai dari rumah tangganya, tempat tinggalnya, penghasilannya, anak-anak mereka, bagaimana kehidupan ini mungkin tidak tersorot. Maka kami hadir untuk itu. Alhamdulillah Pak Wali, selama ini siapapun masyarakat, terkhusus 24, 26, 23 maupun masyarakat kota Palembang, selagi dia bisa kita bantu, terutama KIS sudah berjalan, hari ini kita buat langsung berlaku. Itu juga atas instruksi dari Pak Wali. Atau juga yang meninggal, andai kata mereka itu tidak ada sumbangannya dalam istilahnya tadi arisan untuk kematian itu, kita bantu dari lubang kubur, dari papan kita bantu semua. Termasuk adik-adik mahasiswa mungkin dia permasalahan bayarannya tidak beres, kita bantu. Di sekolah juga memang tidak mampu yang bayar, ada tunggakan, kita bantu. Yang PLN mungkin ada bermasalah juga kita bantu. Alhamdulillah Pak Wali, sudah banyak kita bisa membantu masyarakat ini. Kita tidak mengharapkan balas jasa, tapi ketemu dengan kawan-kawan, kumpul dengan kawan-kawan, terutama adik-adik mahasiswa yang hobi membantu juga. Akhirnya ketemu ini Kak Salim, ketemu dalam satu muara itu. Nah itu Pak Wali. Yang jelas, silakanlah nanti masyarakat yang hadir pada malam ini sampaikan keluh kesah, ya, apa yang diharapkan dengan Pak Wali untuk kedepannya. Insya Allah beliau wali kota kita periode yang akan datang. Setuju kawan? Kita akan berjuang, ya, tanpa pamrih, jangan mengharap namanya imbalan-imbalan. Mamano caranya kando kita Ratu Dewa duduk kembali untuk memimpin wali kota Palembang. Sepakat kawan? Itu saja sampai dari kami. Mudah-mudahan Pak Wali selama ini gercep. Jadi kalau di netizen itu bahasanya digercep. Setiap ada kejadian dia langsung langsung cepat. Nah mudah-mudahan kedepannya dia tidak berubah, bahkan selalu ingat yang namanya di lorong Cempaka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali kota.
Wali kota. Wali kota. Oh, Pak Moji nih Pak, guru SMP 13 Pak, paling semangat nih, Pak. Berapa kali berdemo, berapa kali di mana Pak Julinto masih tetap melok berdemo Pak. PNS kenal kali nih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Kayan Soga. Jadi sedikit tambahan Pak Wali, Kayan Soga ini memang aku kenal dengan beliau kurang lebih 4 tahun yang lalu. Jadi tidak pandang bulu, siapapun orang-orang baik yang ada di lingkaran pasti dibantu oleh beliau. Memang beliau ngomongnya seperti itu, tukang becak, ganti becaknya yang dibeli. Nah itu, kira-kira seperti benar lah Kayan. Ada rezeki tidak itu mencari. Luar biasa. Baik, mungkin selanjutnya kita minta mungkin mukodimah dari Pak Ratu Dewa sebagai PJ Wali Kota Palembang yang akan membuka diskusi ini nanti, yang betul-betul akan kita saksikan secara bersama kawan-kawan anak-anak muda, poin-poin apa yang bisa kita terapkan untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang yang akan datang. Izin kepada Bapak PJ Wali Kota Palembang kami persilakan. Berdiri aku duduk Bayan. Duduk jadi, duduk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan dan juga kita sayangi dalam hal ini Ketua Posko Aktivis Rakyat bawah. Rakyat bawah dalam hal ini Yan Choga, yang bukan setahun 2 tahun Pak Gopar kenal dengan Yan Sang Moca. Pak Gopar lah, dari mulai jabatan Kasubag Penerangan Publikasi dan Dokumentasi di kantor Gubernur Sumatera Selatan, kenal namanya Yan Choga kalau demo. Artinya hampir 20 tahun yang lalu. Juga yang kami hormati ini senior Diki Harda, juga sudah cukup lama, bukan setahun 2 tahun mulai berjuang sama beliau. Juga hadir di sini yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, cukup banyak tokoh masyarakat, ada ketua RW, ketua RT, dan juga para aktivis di belakang itu saya lihat cukup banyak hadir. Dan juga saya ditemani di sini Pak Yan, ada Pak Sekdin PUPR, ada Pak Camatnya baru. Ya, siap dari sini mana? Yo, terus Pak Lurahnya tahu? Saya tahu. Dulur kita dong. Yo, termasuk dari beberapa dinas badan tadi saya lihat banyak yang hadir. Tapi diwakil ke Galuh jenguk tadi ya. Tidak apa-apa. Iya, beda ya kalau langsung. Tidak apa-apa. Yang penting kamu datang dong. Iya. Itu Pak. Ya mesti. Asal Pak Camat ada, Pak Lurah ada aman. Ya, logikanya kan kapan ada wali kota ada kepala dinas. Koret itu dong. Iya. Kan yang paling tinggi wali kota ada. Iya, benar. Kalau aku dulu tinggal Galuh sekolah gawian. Nah, kalau wali kota datang, kepala dinas harus datang. Jingok dong. Oh, Ke depan iya. Baik, itu komentar pertama. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah kita diberikan nikmat keimanan, kesehatan, kesempatan, termasuk hadir di sini pengurus Masjid Hidayatullah Pak Muhyin ya. Ya. Syukur alhamdulillah saya bisa hadir. Sebenarnya jujur baik Bapak Ibu hadirin sekalian, malam ini dari protokol mengagendakan saya untuk membuka acara badminton nyemes ya. Badminton nyemes. Tapi aku lihat karena ada kato-kato masyarakat bawah, lebih baik aku hadir ke sini. Aku tadi. Iya. Aku tadi dong. Protokol tadi ngomong kan bahwa adil di area duta bujang hadis Palembang. Aku nih bujang hadis aneka yes kata biasa. Kaper boy dia kata, tidak mungkin kata. Minta waktu sejam ya kata. Benar, jadi Bapak sekalian ada 2 agenda tadi, membuka acara badminton nyemes sama jadi dewan juri bujang gadis Palembang. Dua-duanya aku wakil ke Galuh demi nyintoi ya raya bawah. Mantap. Apa ini penting Bapak sekalian? Artinya konsep amanah itu Bapak sekalian. Dak katik wali kota kalau dak katik rakyat. Nah, itu yang poin pertama. Tinggal pemahamannya rakyat bawah yang mana. Mungkin ini perlu redefinisi. Artinya kalau dari konteks DTKS
maka rakyat bawah itu ada 12.812. Nah, ini kita ngomong data nih ya. Iya, iya, benar. Nah, ngomong data bahwa 12.812 data yang masuk kategori keluarga penerima manfaat. Iya, iya. Tapi itu data DTKS yang terdaftar di Dinas Sosial. Tetapi kita lihat di tingkat grassroots, di masyarakat bawah justru banyak, benar kata yang tadi kasat mata besok kita jinggo. Artinya Bapak Ibu dan sekalian, pendekatan yang harus kita lakukan tiga hal. Pertama, kaitan dengan masalah pembangunan, pemerintahan, dan juga kemasyarakatan. Tinggal kemasannya. Saya dalam forum ini mohon maaf saja Bapak Ibu, aku ini kurang galak ego yang sifatnya normatif ya. Lebih baik diskusi, tindak lanjut, diskusi, tindak lanjut, diskusi, tindak lanjut. Kalau nak normatif ada forumnya dewe biasanya. Ada forumnya dewe, forum ilmiah, seminar, dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak tiga hal itu yang harus kita dekati. Maka konsep pembangunan ke depan tidak terlepas dari dua hal. Memberdayakan masyarakat. Di saat masyarakat diberdayakan, maka dia akan berjaya. Itulah Bapak sekalian. Apa baik itu? Pendekatannya adalah tiga hal, yaitu yang dinamakan UOM dengan indeks pembangunan manusia. Alhamdulillah memang indeks pembangunan manusia itu kita lumayan 80,02%. Ini juga data. Artinya kalau bicara indeks pembangunan manusia, bicara pendidikan, bicara kesehatan, bicara ekonomi. Inilah muaranya Bapak Ibu. Kita ini pengen pendidikan itu kalau pacak gratis, tetapi tidak hanya gratis, pendidikan gratis dan berkualitas. Jangan sekedar gratis baik. Ada dah Pak Pasaribu, Ketua RT. Nah itu juga kesehatan. Kesehatan jangan menjadi komoditas politik. Jangan-jangan kesana kemana-kemana jingok masyarakat sakit didatangi. Tidak mah itu. Sebagai seorang pemimpin visioner, buat konsep, buat sistem. Oh ternyata masyarakat miskin tuh begini, dia digratis ke, dia didatangi, dia diajak, dia langsung ke rumah sakit dan semuanya free, gratis. Nah itu baru memang gratis. Jangan bersifat kasuistis. Kalau masyarakat sakit tentunya di mana-mana kok kira kan ya, cukup banyak. Belum lagi kalau kita bicara dari sisi pendidikan. Pendidikan juga demikian. Ini kadang kita nak masuk SMP susah. Benar. Ada ya nih, yang ada jalur afirmasi, jalur zonasi, jalur atau mutasi dan juga prestasi. Ini juga kadang cukup banyak persyaratan dan lain sebagainya. Nah, belum lagi Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal kesejahteraan. Muara kesejahteraan itu adalah soal ekonomi. Memang kita akui Bapak Ibu sekalian, di periode kami ketika menjadi sebagai penjabat wali kota ini, kemiskinan memang sedikit turun 10,48 ke 10,22%. Terus inflasi kita memang terjaga. Nah, muara inflasi ini memang sederhana. Bagaimana ibu-ibu pajak belanja sehingga harganya terjangkau. Tetapi kalau ini kita biarkan dan kita tidak jemput bola ke para distributor, ini juga akan mengakibatkan daya beli masyarakat akan semakin tinggi. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan ini seorang PJ ini kewenangannya sangat-sangat terbatas Bapak Ibu. Contoh kecil baik, heboh masalah pasar 16. Pasar 16 itu heboh Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang. Nah sampai dengan sekarang. Tetapi kewenangan dari seorang penjabat wali kota tidak bisa merevisi dan menganulir kebijakan dari wali kota sebelumnya. Dan itu ada diktum dari surat keputusan seorang pejabat wali kota. Nah terkadang kita kan tidak terlalu pahamnya demikian. Dia boleh baik untuk merevisi, untuk mengubah suatu kebijakan dengan syarat dan dengan catatan harus izin dari Kementerian Dalam Negeri. Karena itu tadi keterbatasan dari seorang pejabat wali kota. Contoh lain, PDAM kemarin naik, ya nih, ya juga sempat demo. Tetapi Bapak sekalian, penyesuaian tarif PDAM itu seorang PJ tidak bisa menganulir. Ngapa? Karena ini kebijakan wali kota yang lama. Kalau dia nak dirubah, terpaksa birokrasinya panjang, minta izin lagi ke Kementerian Dalam Negeri. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kewenangan tugas pokok dari seorang pejabat itu memang sangat-sangat terbatas. Maka dari itu, kukira biar lemah kewenangannya tidak terbatas, ya doa kebaik ke depan untuk wali kota. Amin.
Kukira Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar diskusi awal-awal kita dalam forum diskusi ini, saya yakin silakan saja pikiran-pikiran liar diakomodir dalam kesempatan ini, kita sharing sama-sama sehingga menjadikan sebuah pengkayaan untuk diskusi kita dan menjadi aspirasi buat saya secara pribadi untuk menatap Palembang ke depan lebih baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Pak Wali Kota Ratu Dewa. Sambil bagi minum kue, jadi agak lemak dikit ceritanya. Silakan rekan-rekan panitia untuk membagi snack untuk tamu undangan yang lain. Sambil lemak Yang dikit. terhormat Pak PJ, silakan Sambil buka-buka ada apa-apa. minum. Ayo Nor, aja. Silakan Pak Camat. Jadi suasana ini lainnya rakyatnya kan. Oh, iya. Di bawah pohon ceri bro. Jadi luar biasa, izin Kak Yan maupun yang lain-lain. Kalau berbicara ekonomi, sosial, politik, ini kemasannya sangat dahsyat. Tinggal tadi beberapa poin disampaikan oleh Pak PJ tadi, berbicara ekonomi, berbicara sosial, tapi jangan dikaitkan dengan politik. Maka ini yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan akan ketemu poin-poinnya, sehingga ini akan menjadi program yang harus diselesaikan di periode Pak Ratu Dewa yang akan datang. Amin, betul. Baik, mungkin kita langsung mulai diskusi yang mana memang hari ini telah menjadi poin kita, yaitu diskusi lorong bersama masyarakat bawah Jalan Cempaka di Radial Palembang ini. Jadi jangan sampai memang pertemuan hari ini tidak ada ending, pertemuan hari ini tidak ada berkunjungan, maka ini harus menjadi poin-poin kita semua. Dari rumah susun. Baik, izin saya berdiri karena lebih nyaman menyampaikan, membuka diskusi malam hari ini lebih enak, ngobrol dengan teman-teman dan rekan-rekan sehingga bisa terkomunikasi dengan baik. Izin Kak Yan maupun Pak Ratu Dewa, Kak Diki Arna. Baik, hari ini telah hadir dengan kita menurut kita seorang inspirator anak muda yang mungkin ke depan kita berharap, saya tahu betul, saya pernah banyak ada beberapa buku yang dibuat Kak Ratu Dewa dan buku itu sudah terjual di beberapa toko, salah satunya ada di Gramedia dan sebagainya. Beliau salah satu anak muda yang hari ini menginspirasi orang yang lahir di desa terpencil mungkin di daerah Oganilir yang hari ini bisa menjadi wali kota di kota Palembang. Amin. Artinya kita semua, kita tahu betul proses ini yang harus kita lewati dengan proses perjuangan. Maka hari ini silakan teman-teman sesuai dengan konteks, izin Pak Ratu Dewa. Sebenarnya kami dengan Kak Yan ini sangat, mungkin pembahasan diskusi sangat bentar, mungkin 2-3 hari lah. 2-3 hari Kak Yan buat info dengan kita lanjut komunikasi, jika kita lanjut. Artinya memang alhamdulillah support dari Pak Ratu Dewa juga tidak setengah-setengah, fokus, dia siap dalam keadaan apapun. Artinya memang semoga malam ini penuh dengan berkah, penuh dengan manfaat, sehingga hari ini kita sebagai anak muda yang hadir di tengah-tengah ini bisa membuka cakrawala untuk berpikir yang lebih maju. Baik, kita akan buka diskusi tadi yang disampaikan Pak Ratu Dewa. Tadi sudah jelas tema yang kami angkat malam hari ini adalah bagaimana percepatan pembuatan KIS. Karena memang ada di 16 kabupaten yang lainnya selain Palembang, KIS ini sangat dipersulit Pak Camat. Sehingga kalau buat KIS ke kantor lurah cuma bawa KTP, bawa KK, nah kalau tidak nyetor duit itu tidak bisa. Nah ini yang harus kita diskusikan agar di Palembang betul-betul pemerataan dari setiap kecamatan yang ada di Palembang, betul-betul tadi sudah disampaikan oleh Kak Yan Coga, Dipermudah agar KIS ini dipermudah sehingga pengaduan masyarakat di wilayah radial 24-26 milir ini betul-betul kalau ngadu ke posko ini, kalau dengan Kak Yan Coga ini kaki urusan bahasanya. Apa gawe dunia tidak ada yang tidak mungkin. Nah, sehingga ketemulah persoalan itu, terjadilah pengaduan itu di posko aktivis rakyat bawah. Sehingga alhamdulillah ketemulah proses diskusi kita malam hari ini, bagaimana percepatan, bagaimana pemerataan agar program KIS ini yang dianjurkan dari pusat merata sampai ke bawah-bawah. Dan ini yang harus kita konsep, yang harus kita bawa pada malam hari ini. Itu poin pertama yang harus kita diskusikan. Nah, poin yang kedua sangat menarik. Kurang lebih 1 bulan yang lalu Pak Ratu Dewa, Kak Yan Coga ini melakukan gerakan sosial, yaitu sunatan massal. Sunatan massal kurang lebih ada
70 anak dan pembagian sembako ada 500 sembako. Artinya gerakan sosial ini kalau bayangkan kalau ini dikonsepkan di seluruh kecamatan, artinya masyarakat yang ada di Kota Palembang ini sangat terbantu dengan fokusnya pemerataan melalui program kecamatan dan lain sebagainya. Mungkin kita akan mulai diskusi pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang ingin mungkin menyampaikan keinginan bagaimana Palembang mungkin permasalahan lain atau persoalan lain yang di luar dari pembahasan kita, bagaimana Palembang ini mungkin 5 tahun yang akan datang kalau nantinya amanah ini akan kita berikan langsung mandat kepada Bapak Ratu Dewa. Mungkin bagi teman-teman, bagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan atau sharing dengan langsung dengan Kak Ratu Dewa tanpa chat, tidak via online, ini via offline langsung ketemu sama beliau, dan beliau sangat membuka, welcome dengan senang hati. Silakan bagi teman-teman, kita kasih mungkin yang pertama ini kita berikan satu pertanyaan atau satu arahan yang memang kita selesaikan secara bersama langsung dengan Pak Ratu Dewa. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, baik itu tiga pertanyaan satu session. Kalau ada dari Pak RT ataupun dari Pak RW ataupun dari masyarakat yang lainnya, apapun poin-poin yang harus disampaikan silakan. Mumpung ini kita langsung bersama Pak Ratu Dewa. Izin. Ya. Yang itu benar. Ini. Par, nabar. Ada. Oh ya, silakan dengan siapa, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari RT 16 Kelurahan 20 menit. Oke, RT 16 silakan, Kak. Apa yang mau disampaikan? Keinginan. Kita nak nyampaikan dengan Pak PJ kita ini masalah pemilihan RT dan ketua RW yang selama ini tidak pernah dibahas. Dalam peraturan Perda itu kan tahun 2027 itu pasalnya. Masa jabatan RT dan RW itu 3 tahun, Pak, dan 2 kali masa bakti. Tapi dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 2018 itu 5 tahun, Pak. Ini kan agak berseberang sedikit. Ternyata dalam pemilihan kemarin banyak RT yang sudah melebihi masa jabatannya masih disuruh oleh Wira untuk calon lagi. Nah, kita curiga, Pak. Padahal banyak rakyat-rakyat yang pengen calonkan karena RT lama yang mengajarkan takut menurut. Kita curiga kalau ada main antara RT lama dengan pihak kelurahan. Nah, yang kedua di Kelurahan 26 RW 05 itu pemilihan RW-nya tidak diatur. Oke, ada lagi, Pak? Ada lagi mau sampaikan? Ya itu adakan alasan katanya Waktu. tak kasih uang nak nyalon, padahal banyak karena ini dari ketua LSM Pak. Jadi masyarakat banyak yang pengen aku betul nak demo apa tuh, udah dulu. Oke, artinya terkait masalah proses pemilihan ketua RT. Baik, itu akan ditampung oleh Pak Ratu Dewa. RT dan RW RT dan habis masa jabatan mencalon lagi. Oke, siap. Masih tetap mencalonkan yo. Baik. Ada apa? Baik, Nah itu dia tanya. siap, terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. wabarakatuh. Baik, terima kasih, Bu. Yang kedua mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, dari belakang silakan. Mohon untuk panitia memberikan mic. Maju lagi ya, biar jelas ya. Ini dulu pernah berjaya. Palembang ini dulu pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Kita tahu bahwa 7 keajaiban dunia itu Palembang ini bisa menjadi ke-8 kalau sepanjang sisiran Sungai Musi itu ditata dengan rapi. Apa langkah-langkah konkret para Dewa untuk menata ruang tataran Sungai Musi itu agar rapi, tidak kumuh seperti yang sekarang ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, tadi sudah disampaikan poin yang kedua berbicara mungkin lebih konkretnya itu pusat wisata, karena kita tahu betul aliran Sungai Musi hari ini mungkin tidak layak untuk dinikmati oleh masyarakat Palembang dan sebagainya. Poin kedua sudah ditulis oleh Pak Ratu Dewa, nanti akan kita diskusikan Dari ibu-ibu. Baik, terakhir poin yang ketiga dari perwakilan ibu-ibu kalau ada atau adik-adik mahasiswa. Ibu-ibu yang mewakili. Ibu-ibu ada yang mewakili, bisa yang di belakang, silakan dibantu kawan-kawan panitia. Ibu-ibu di belakang.
ibu-ibu ya, ibu-ibu. Ada ibu-ibu di belakang. Nah, silakan untuk ke depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika. Mudah-mudahan bosku kita dosa tanggapi. Yang ingin saya tanyakan ini mas bukan ini sebenarnya Pak, masalah PKH nih. PKH ini kan langsung dari pemerintah Pak. Dan kita juga tidak tahu surveinya lewat mana. Jadi kan masyarakat yang dapat tuh Ada petugas masyarakat yang tidak Iya, mendapat menteri, PKH benar, itu kan iya. tidak tahu pendamping. dari mana surveinya, tiba-tiba mereka kan dapat Pak. Ini lagi Jadi pusat itu gitu. bukan dari camat, lurah ataupun sampai ke RT. Tapi masyarakat ini selalu pikirannya ke RT Pak. Ini RT yang milih itu. Jadi kan seringkali masyarakat ini menyalahkan RT. Oh ini dari Pak RT nih pasti yang milihnya duluan. Jadi maksud kami itu intervensi. ada info atau misalnya pengumuman atau paling tidak Pak informasi mengenai OPKH ini Baik, dari poin yang konkretnya, poin yang paling pentingnya di mana itu? Prosesnya Intinya, sudah prosesnya inti. atau apanya? Atau tidak ada letak keadilan? Proses baca ya, dapat bukan ini. masalah letak keadilan, Oke. tapi masyarakat ini harus tahu bahwa PKH ini bukan dari ini, tapi dari pemerintah langsung yang memberikan PKH itu. Oh siap, artinya yang dapat betul-betul yang layak, boleh? Betul. Boleh, nanti sudah dicatat oleh Pak Ratu Dewa. Ada lagi tambahan? Maksudnya Hah? langsung itu bukan dari misalnya RT yang milih, jangan Ya. kesannya Betul, betul. dan menyalahkan. Gitu. Langsung dari kementerian. Langsung Betul. dari kementerian. Ya, Oke. benar, ya, paham. Oke. Baik, ada 3 pertanyaan yang sudah Bela. bertanya langsung dengan Pak Ratu Dewa. Mungkin Pak Ratu Dewa bisa Saya menyimpulkan PKH. poin-poin penting Ya, memang dalam itu udah baca. yang dipertanyakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di malam hari ini. Silakan izin Pak Ratu Dewa untuk menyampaikan sharing diskusi bersama-sama ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak responnya luar biasa. Pertama, kaitan dengan masalah penyelesaian tadi ada komentar dari seorang moderator yaitu masalah KIS Bu ya. Jadi saya sudah minta dengan Dinas Sosial dan juga di sini hadir tadi Dukcapil tadi hadir ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, di Dukcapil itu ada 23 jenis pelayanan. Mulai dari pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, KIA, dan lain sebagainya. Kalau di Dinas Pendidikan itu ada KIP. Untuk KIS Bapak Ibu sekalian, saya sudah dorong dari Dukcapil untuk khusus di periode saya ini kalau bisa 100% sudah buat KIS kalau. 100% harus sudah buat KIS kalau. Maka kemarin saya gagas programnya itu adalah program layanan jemput bola. Artinya jangan masyarakat yang datangi, tetapi petugas kita dari Dukcapil koordinasi dengan camat, lurah setempat, dia datangi warganya. Nah, door to door. Jadi saya bersyukur melalui Yan Coga ngumpul ke warga yang belum buat KIS, dikoordinir, dibawa dan diserahkan dengan camat lurah. Langsung hari itu Bahkan keluar, hari itu saya minta langsung keluar. Alhamdulillah banyak terbantu. Jadi jangan ada iming-iming bayar duit bagus sekali, semuanya gratis. Semuanya gratis, tanya saja ya, semuanya gratis. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang baru 55,6% itu pembuatan KIA, kartu identitas anak. Itu baru dikit memang yang buat itu. Alhamdulillah setelah saya door to door terus ke kecamatan-kecamatan, saya bawa pelayanannya dengan 5-6 pelayanan langsung buat di tempat. Yang sebelumnya itu baru 23% Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah saya door to door akhirnya meningkat sampai 56%. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di kalangan anak-anak panti, terus anak-anak yatim piatu, ternyata kan mereka kan mohon maaf kadang kan mau ongkos mengurus ini dan lain sebagainya. Sejak kita mendatangi mereka, semua panti asuhan itu alhamdulillah semuanya sudah kita urus semua. Artinya mereka cukup terbantu. Itu kaitan dengan masalah pelayanan dokumen kependudukan ya Bapak Ibu sekalian. Ada di sana Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan juga ada Dinas Dukcapil. Yang kedua, sunatan massal.
Dan saya alhamdulillah syukur ada beberapa aktivis membantu kita mengadakan gerakan sunatan massal, diantaranya adalah Yan Choga melaksanakan itu. Kenapa Bapak sekalian saya sepakat tadi dengan moderator bahwa program ini kejingonnya sepele, tetapi ini adalah sentuhan langsung ke masyarakat yang grassroots tingkat bawah. Cukup terbantu Bapak sekalian. Yang mohon maaf kadang-kadang dia tidak punya kemampuan untuk menyunatkan anaknya, tapi dengan ada program sunat gratis itu beberapa tempat di beberapa kecamatan pesertanya cukup membludak Bapak sekalian. Artinya sentuhan program yang menyentuh langsung ke masyarakat sejenis ini harus terus kita tingkatkan. Itu kaitan dengan sunatan massal. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ini dari sisi kebatinan dan psikologi cukup merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat marginal, oleh masyarakat grassroots. Mohon maaf Bapak sekalian, merantaunya sejak SMP. Jadi tahu persis hidup dari bedeng ke bedeng. Jadi apa yang dirasakan Yan dengan para aktivis lain ini 20-30 tahun yang lalu. Nah, hidup. Berharap nian waktu jadi mahasiswa itu kalau ada kegiatan sehingga makan siangnya bisa gratis. Nah, ya cara hidup di senat ya, tidur di senat, gawe. Yo, kapan dosen agak mahal kedikit SPP, berdemo dulu kan zaman dulu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, pacul baik di buku aku ada 3 ekor buku tentang kisah ketika menjadi mahasiswa. Ya, selanjutnya tadi soal pemilihan ketua RT, Bapak sekalian. Sebenarnya suasana apa yang Bapak Ibu curhatkan itu tadi Pak ya, Pak dari RT 16 itu sudah ada aspirasi dari waktu itu kalau tidak salah ada 12 RT menyampaikan kepada saya, dan itu sudah saya tindak lanjuti lewat kabak pemerintah hadir dari sini dari pemerintahan. Tidak hadir ya. Nah, kabak pemerintah saya sudah minta kemarin untuk merevisi ada beberapa item perwali yang harus direvisi kaitan yang curhatan Bapak tadi. Nah, ini juga sudah diingatkan, insya Allah segera mungkin nanti besok akan kami panggil juga kabak pemerintahan kaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi Pak ya. Itu kaitan dengan pemilihan RT. Peri ini organilir, aktivis dari organilir. Jadi langkah konkret pertama merubah perda. Nah, itu dulu merubah perda karena perda transportasi sungai sampai sekarang belum disahkan. Kalau perda itu disahkan artinya kita dapat PAD. PAD-nya dari mana? Dari PTBA sana melintasi hampir 19 kilo Sungai Musi. Sungai Musi. Kalau kita dapat perda ratusan miliar, tongkang yang lewat segala macam itu, dah kate mayar perda kita. Jingoklah kamu. Dah kate. Nah, kalau itu dibuat, aku yakin insya Allah akan mendapatkan PAD yang luar biasa. Dan ini tidak bisa pemerintah kota begawi dewe, karena itu lintas kementerian. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, dan juga Kementerian Kehutanan masuk kalau di sana. Artinya untuk membuat dan menggodok regulasi perda itu harus melibatkan lintas kementerian. Dengan demikian kita dapat PAD di sana, terus juga kita harus merubah dan menata tadi. Nah, mana cara menatanya? Maka harus melibatkan Kementerian Pariwisata. Kita dapat CSR di sana. Tetapi kalau regulasinya belum, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan anggaran melalui APBN. Tetapi saya kira kalaupun nanti dana kita mencukupi, Bapak Ibu sekalian, tadi kaitan juga dengan soal RT RW tadi, saya sudah minta sebenarnya kepada kepala Bapenda yang baru yang sekarang ini, target kita di APBD kota itu kan di angka 4,2 sekian triliun. Tetapi saya minta untuk pendapatan asli daerah yang selama ini 1,2,5 triliun, saya minta 2 triliun Bapak sekalian dengan kepala Bapenda yang baru. Nah, kalau itu terwujud Bapak sekalian, meneri apa yang kata Peri di kiri kanan, yang rumah-rumah penduduk yang ada di maupun di dataran sungai itu, insya Allah itu bisa dibenari. Minimal Bapak sekalian, kira-kira tiangnya itu paca dibener ke, catnya dibagusi, bila perlu ada hotel yang megah yang dulunya dicita-citakan para pendahulunya tapi sampai dengan sekarang belum terwujud, yang katanya ada rumah terapung dan lain sebagainya. Bagi aku secara pribadi tidak usah mulu-mulu ego Bapak sekalian, meneri rumah-rumah yang warga yang masuk masyarakat yang tidak layak huni baik, yang itu dulu aku pikir, karena cukup banyak Bapak sekalian rumah yang tidak layak huni di Palembang ini 2.600-an.
aku pikir secara pribadi, tapi tentunya persetujuan DPRD. Kaget dulu kita nak bangun yang besar-besar, beneri dulu hampir 2.600 rumah warga yang tidak layak huni. Nah, setelah itu selesai, kalau baru kita buat bangunan dalam skala yang besar. Kalau setuju, aku pikir yang itu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena aku ini lahir dari wong dusun, wong pinggiran, wong marginal lah. Bapak petani, bapak guru SD, mak petani. Jadi apa yang dirasuk ke kadang masyarakat kecil itu cukup kurasuk tuh. Makanya pengen nak cepet ini ada wong PU. Kadang kalau PU belum datang, meneri jalan, aku belum kembali Bapak sekalian. Lah dia datang mulai begawi baru saya pulang. Begitupun kalau ada pohon roboh di mana petugas perkimantan datang baru aku balik. Cak itulah yang aku lakukan Bapak sekalian, karena kita masyarakat ini pengen cepet Bapak sekalian. Apalagi kalau banyu mati, terus ada pohon roboh, jalan berlobang dan lain sebagainya. Ini menjadi prioritas perhatian kita kepada masyarakat grassroots, masyarakat tingkat bawah. Ibu Ita tentang PKH. Jadi soal PKH ini Bapak Ibu sekalian, memang datanya itu database yang punya itu adalah tim dari kementerian yang mendata selama ini. Tidak usah jauh-jauh Ibu Ita, depan rumah aku itu di Kancil Putih itu, depan rumah aku nih, dia itu mohon maaf masuk kategori keluarga penerima manfaat yang tidak mampu lah. Padahal layak dia ini dapat PKH. Dapat PKH tetapi ada kartu kosong pula isinya Bapak sekalian. Kosong, dia dapat kartunya kosong, dan juga ada di samping itu tidak dapat juga PKH. Artinya tidak begitu objektif dalam mendata masyarakat yang tidak mampu. Maka saya kalau ke depan, kalau boleh usul, sebenarnya lebih baik kita melibat ke RT RW Bu, yang dia tahu benar kondisi masyarakat di tingkat bawah. Oh ini yang pantas, ini yang layak, ini yang tidak layak, sehingga dia sifatnya button up, sehingga itu benar-benar dirasakan masyarakat yang layak dan harus mendapatkan PKH. Kurasa itu Pak, beberapa pertanyaan tadi sekalian. Kita lanjut lagi kalau masih ada. Mungkin tambah 2 lagi lah. Lanjut, ada apa? Tepuk tangan dulu buat Pak Ratu Dewa. Jadi mungkin sedikit aku menyingkapi bahasa dari Pak Ratu Dewa. Artinya edukasi dan sosialisasi itu sangat penting agar bisa tembus ke bawah. Sehingga hari ini banyak anak-anak muda, masyarakat mungkin tidak paham dengan KIA, kartu identitas anak dan sebagainya. Dengan pergerakan dan program yang dilakukan Pak PJ dalam waktu mungkin baru 6 bulan sebagai PJ, tapi pergerakan 56% itu sangat luar biasa. Dari 26% naik ke 56. Artinya ini tidak bisa bertahan dalam waktu 6 bulan. Artinya tidak ada kata lain, beliau harus lanjut 5 tahun yang akan datang. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, benar yang disampaikan oleh Pak PJ. Kalau ada rumah 2.600 yang hari ini tidak layak huni, maka kalau berbicara wisata, berbicara akses kunjungan orang-orang luar yang akan nanti berkunjung ke bumi Sriwijaya, akan hadir di bumi Palembang. Maka ini yang paling penting tadi itu keadilan sosial. Beliau melihat mana yang perlu diprioritaskan, sehingga poin-poin penting ini 2.600 itu tidak mungkin dibangun dalam waktu 6 bulan ke depan. Artinya tidak ada kata lain, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan wajib beliau harus menuntaskan. Wali kota. Tapi itulah digawi ke dia. Semangat dulu kita buat Pak Ratu Dewa dulu. Pak Ratu Dewa, wali kota. Wali kota. Itu poin yang kedua. Ini poin yang ketiga sangat menarik. Pantun. Aduh, gak tenang ya. Ada pantun. Poin yang ketiga ini sangat menarik yang disampaikan oleh beliau. Artinya kebijakan kementerian tidak bisa diganggu-gugat karena ini tidak ada aksesnya dari pihak camat, lurah maupun dari pihak pemerintah kota kalau berbicara PKH. Maka inilah yang betul-betul tadi disampaikan oleh Pak Ratu Dewa. Poin pentingnya harus dilibatkan RT dan RW. Nambah dikit masalah PKH. Jadi nambah dikit masalah PKH. Jadi PKH itu Bu, saya ini petugas dari Kementerian Sosial. Jadi tahu benar pengawasannya di wilayah Banyuasin ini Pak Ratu Dewa. Ya, jadi untuk PKH itu bahkan RT camat dapat intervensi. Mereka punya petugas dewe. Mereka tuh tes secara nasional. Jadi setiap kecamatan tuh ada 5-3 PKH. Tanpa bisa diintervensi, mereka hanya nyurvei yang mana yang layak. Tapi mudah-mudahan ke depan benar kata Pak Wali, kalau baca dilibatkan. Selama ini agak sulit mereka masuk ke sana. Mudah-mudahan ke depannya Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah bisa terlibat. Memang yang benar-benar layak. Itu banyak kejadian di
Banyuasin, Roma Perairan itu kawasan pengawasan kita Pak Camat. Mulai dari Muara Padang, Air Saleh, Muara Sogian, Mekarti Jaya, Banyuasin 2, sampai sekarang aku masih ngawasi itu. Jadi memang kalau memang pajak dibantu, kadang memang agak sulit gitu, karena dia punya bidang dewek di situ. Nah itu kendalanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi terjawab sudah poin-poin 1, 2, 3 yang disampaikan oleh Pak PJ maupun dilanjutkan oleh Kak Yancoga. Artinya SK itu langsung terkait dengan SK Kementerian. Baik, sebelum kita buka sesi kedua, pertanyaan dan sebagainya, tadi ditanya oleh Kak Ian apakah ada pantun, ada buat Pak Ratu Dewa ini sudah ku konsep pantunnya. Nah, dengar tak pantunnya? Semangat dikit tegak deh. Jadi pantunnya itu pucuk di pisang di bawah jantung, di bawah jantung tidak berbuah lagi. Tahan dicincang, tahan dipancung, cinta hito tidak akan berubah lagi. Kak, kalau nak norek, dosa nomor sepatu. Baik, kita lanjut dengan mungkin 2 pertanyaan lagi. Mungkin, silakan. Nik, silakan panitia, kita buka 2 sesi pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kalau mulai malam ini saya katakan bukan lagi PJ, Pak Wali Kota. Aku nak ini dulu dikit, tapi jangan divideokan ya. Saya atas nama Ketua RT, Pak. Jadi saya kalau misalnya kaki ngomongkan Ratu Dewa, Wali Kota, 2 kali ya. Mulai ya. Ratu Dewa, Wali Kota, Wali Kota, Wali Kota. Ratu Dewa, Wali Kota, Wali Kota. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Wali, saya selaku Ketua RT karena tinggal di rumah susun, termasuk salah satu bagian yang terkumuh di Kota Palembang. Bahkan dulu kita pernah ada yang coba waktu itu masih di Komisi 2 kita ya. Siap. Masalah air penyesuaian harga. Benar, Apa beda siap. penyesuaian harga dengan kenaikan harga? Ya. Menurut masyarakat Ya. tidak ada, dan menurut aku waktu itu ini, tapi kita hampir didramatisir oleh orang-orang tertentu bahwa rumah susun itu sudah tidak layak huni. Pertanyaan saya waktu itu di Komisi 2 di bawah pimpinan Abdullah Taufik dari Gerindra, yang dimaksud dengan tidak layak huni seperti apa? Karena kami puluhan ribu masyarakat ada di sana, Pak, dan punya hak pilih. Kami hanya minta supaya itu betul-betul dikondisikan, karena terutama di lantai 4 itu yang tipe F18 dari blok 1 sampai blok 22, rata-rata satu blok itu Pak 104, ada yang 96, ada yang 98 pintu. Mohon dianggarkanlah sedikit demi sedikit untuk atapnya itu, untuk khusus untuk atapnya Pak, di lantai 4. Kalau yang lain-lain aku kira masih kokoh bangunan itu. Itu yang terutama karena aku dari tahun 84 Pak sudah tinggal di rumah susun sampai hari ini. Jadi kondisi betul-betul kondisi rumah susun sekarang, cuman bedanya sekarang ini sudah tambah ramai, tambah penuh. Bahkan di situ kalau mati lampu jalan itu, anak-anak ABG sekarang itu bukan main ininya. Lalu lalang nak kita bambolkan, kasihan malah kita repot sebagai Ketua RT. Oleh karena itu harapan aku ke ini, tolong Pak Wali, Benar ya atap. atap kami jadilah. Kalau dulu Pak Husni masih wali kota, karena kita salah satu ikut waktu itu pengurusnya adalah tim, didirikan PPRS, Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, dibagi beberapa zona 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa berkomunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Dewa, Wali Kota. Ratu Dewa, Wali Kota. Terima kasih Bu. Hidup rumah susun. Tidak ngomong hidup rumah susun dah. Baik, terima kasih kepada Pak Saribu. Udah banyak Kak dia minta, cuma atapnya wae, tapi itulah isinya juga Kak Ejon. Baik, kita buka satu lagi, nanti akan dibahas langsung oleh Pak Ratu Dewa. Satu lagi. Ya kita nemu sayur. Jadi silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wali Kota Palembang,
Jangan PJ itu lagi, wali kotanya. Iya, jadi omongan itu adalah doa. Amin. Wali kota Palembang. Iya. Wali kota Palembang. Terima kasih, suatu kehormatan bagi kami di sini warga Lorong Cempaka. Bapak berani datang ke tempat kami, tempat yang mungkin kurang layak, tapi ini merupakan suatu kebanggaan kami. Sebelumnya kami perkenalkan, nama kami Rudi Harsam. Kalau tadi dibilang Pak RT, kaget besok jam 12 baru jadi Pak RT. Alhamdulillah, kita melalui demokrasi tanpa ada hamil berabing, memang pilihan masyarakat. Kami sebagai Ketua Kampung Sayur dan juga sebagai Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Sumatera Selatan masa bakti 2022-2027. Kalau dibilang RT belum, besok baru RT ini, baru dilantik. Kami sangat berharap kepemimpinan Bapak akan terus berlanjut 5 tahun ke depan dan juga seterusnya. Namun kami hanya menitipkan satu permasalahan yang mungkin tidak pernah sampai ke pejabat. Kami hanya minta baik dari sisi negatif positif. Satu hal kami nitip pesan untuk 5 tahun ke depan, yaitu tolong untuk kerja bakti gotong royong pun jangan hari Minggu. Karena saya itu sering di Kampung Sayur itu kaget bukan Pak Camat ini baru ini, kaget bukan dari Pak Camat, dari pejabat-pejabat sering datang. Kadang mereka mengeluhkan tentang gotong royong hari Minggu. Kami menyarankan bagaimana kalau kita bikin untuk program Pak Wali Kota ke depan Jumat bersih. Jadi hari Jumat itu gotong royong, Minggu itu benar-benar untuk keluarga, untuk anak, karena ini lebih efisien dan karena Minggu itu adalah harinya keluarga, hari libur. Jadi ASN, kebenaran istri saya juga ASN, guru. Jadi kadang mereka terbebani dengan hal yang seperti ini. Nah, dari keikhlasan ini sudah tidak nyampe. Terus untuk kerjanya juga kurang maksimal, hanya datang absen, pegang cangkul, pegang sapu, foto, sudah dokumentasi, laporan Pak Ratu Dewa. Nah itu. Jadi mohon dirubah kebijakan-kebijakan seperti ini agar dijadikan Jumat bersih. Jadi hari Jumat pagi dari jam 7 sampai ke jam 10 itu kita bersih-bersih dan juga ada berkahnya. Karena ini yang sering kami dengar, yang sering kami alami, ada keluhan-keluhan seperti ini baik dari pejabat, karena mungkin ada yang mau ngawinkan anak. Jadi tidak maksimal lagi balik mana ada kekontangan apa kan. Jadi hal-hal macam itu besok lah, sudah hari Senin puluh. Oke Pak, lanjut intinya poin itu Jumat bersih Pak. Iya, Jumat bersih. Mohon saya titip dan kami akan mendukung sepenuhnya apabila program ini terlaksana untuk 5 tahun ke depannya lagi. Amin. Saya punya Kampung Sayur, punya Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, insya Allah mendukung Bapak. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Pak Rudi. Intinya udah banyak, agak cuma peralihan baik. Kalau baca bergeser dari Jumat, dari Minggu ke Jumat, gampang itu kan, menangkan beliau periode ke depan. Bagi dijawab oleh Kak Dewan langsung. Baik, terakhir yaitu Kak Boy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan diri dulu Pak Ratu Dewa, kebetulan diundang oleh Pak Ian Joga dari Kecamatan Seberang Ulu 2. Lalu Pak Ratu Dewa saya di Pak Amitras di BPK, Ketua Bidang Investigasi dan juga Ketua Bidang Tenaga Kerja di GRIP Pak Ratu Dewa. Saya mendengar dan membaca dari teman-teman bahwa Pak Ratu Dewa akan mengadakan kegiatan dalam rangka ulang tahun Kota Palembang. Saya sangat setuju sekali Pak, karena berapa kali ganti wali kota belum ada kegiatan seperti ini Pak. Mudah-mudahan harapan kami untuk yang akan datang, Bapak menjadi wali kota, Palembang akan hidup kembali kegiatan sehingga dihidupkan kembali Pak, supaya masyarakat senang. Yang kedua Pak, dengan ada acara diskusi di lorong masyarakat bawah bersama Pak Ratu Dewa, kami juga mengharapkan di kecamatan lain Pak, termasuk Seberang Ulu 2,
kami akan ada kegiatan seperti ini. Karena ini sudah merakyat menyatu di masyarakat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy. Artinya kegiatan ini akan menjadi contoh untuk di kecamatan-kecamatan yang lainnya. Tepuk tangan dulu buat Kayan Coga sebagai penggagasnya. Kak Boy ini lama lah, kadang di hotel terus pening walak. Iya. Ada lama aja ini. Ya, kan? Iya. Betul. Baik, ikan sepat, ikan gabus, ikan nila, ikan patin. Itulah Pak nama-nama ikan. Lanjut Pak. Baik, yang pertama dari abang tercinta Pasar Ibu. Beliau ini sudah cukup lama aku kenal. Foto bareng. Kaitan dengan rusun Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini sudah lama kepengen diadakan peremajaan, tetapi selalu tidak terwujud. Saya kira ini memang sebuah keharusan, tidak hanya di level atap, saya kira Bang, sampai ke juga sampai di posisi paretnya, jalannya, bahkan di tempat-tempat tertentu di rumah susun itu memang sudah sangat pantas dan layak untuk diadakan peremajaan. Saya setuju itu Bang. Mungkin ini juga merupakan prioritas kita. Karena apa? Karena ini adalah wajah kota yang sentral di pusat kota. Jadi kalau dilihat, apalagi banyak jemuran itu Bang ya di situ. Terus kemarin saya ke sana, saya lihat sampahnya numpuk banyak nian. Padahal itu di pusat kota. Memang saya sepakat itu karena ini merupakan wajah kota dan harus memang kita adakan peremajaan. Karena itu tempat nongkrong aku dulu, Bang Pasar Ibu, waktu masih mahasiswa di blok mahasiswa itu, ya. Ya, dulu kapan lagi ada kuliah pasti nongkrong di daerah rumah susun. Yang kedua dari Bang Rudi, dari Ketua Kampung Sayur Pak ya, Kampung Sayur, kaitan dengan masalah gotong royong. Aspirasi ini Bapak Ibu sekalian mewakili aspirasi dari mayoritas ASN. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena ini survei. Survei memang Bapak Ibu sekalian, saya saja kalau ada rapat atau apapun yang benar-benar tidak penting ya, males aku ngajak rapat para pegawai di hari Sabtu dan Minggu. Bener Pak, dia nak ngumpul ngajak keluarga pergi, nah kondangan biasanya di Sabtu atau Minggu. Maka saya sepakat bahwa kita berdayakan Jumat bersih itu, dan disinilah untuk gotong royong bersama. Karena pengalaman kita selama ini, kalau gotong royong hari Minggu yang konsep awalnya pengen menjadi pemotivasi para pejabat dan karyawan PNS, tetapi kenyataannya di lapangan masih memang masyarakat masih belum banyak andil ketika ikut gotong royong. Maka hasil survei juga membuktikan mayoritas pegawai Pemkot hampir 20 ribuan itu menginginkan dialihkan kepada hari Jumat. Saya sepakat itu Pak Dudi ya. Hari Jumat. Nah, kata Ian, boleh baik kita progres. Salah satu progres hasil diskusi malam ini ya nih, kita rubah gotong royong balik ke Jumat bersih. Nah itu ya nih, boleh kita saklah malam ini. Oke, jadi dari Radia. Ya. Terus Pak Boy, Pak Boy ya, kaitan dengan hari ulang tahun Palembang. Pak Boy jujur baik, HUT Palembang ini ke 1341. Saya sebenarnya ingin bahwa HUT Palembang ini benar-benar dirasoke oleh masyarakat bawah. Jadi bukan di permukaan. Cak manonian, kalau kita punya sering nonton olahraga demam PON atau demam Piala Dunia, nama itu pula kendaknya HUT Palembang ini. Jadi dirasokan oleh sini Kak Di. Sini kamu tuh. Hai. Senior. Iyo. Ade sangat iyo. Iyo. Nah, Pak Boy, bolehlah cek. Selama ini jangan ke suasana itu. Tiko ke Mars dan Hipne Palembang beda kati. Makanya ini aku perintah ke kemarin dengan Pak Sekda ado ke sayembara, ado ke lomba pembuatan emas dan himne Palembang, kota Palembang. Baru diado ke, mudah-mudahan tahun ini ado emas dan himne Palembang. Iyo. Nah, terus yang lain tadi aku minta juga di kecamatan masing-masing di 107 kelurahan adalah permainan anak-anak. Memang terasa, bener nian ini dalam rangka hari ulang tahun Palembang. Jangan cuman di permukaan baik sekedar masang
baliho, masang spanduk di kantor-kantor, tetapi memang di akar rumput Pak RT ngadu kegiatan, Pak RW ngadu kegiatan, dibantu oleh para lurah. Aku kira luar biasa Bapak sekalian. Terus tadi disinggung soal RT RW, Bapak Ibu hadirin sekalian, hampir 5.007 naman RW dan RT di Palembang ini. Saya melihat Bapak Ibu tumpuan dan garda terdepan ini ada di RT RW. Jujur Bapak sekalian, ada di Diogalo. Mulai dari bebala dua laki bini balik ke RT RW, ngantar nam lahir ke balik ke RT. Tanya orang pasar ibu tuh baik, balik ke RT kalau aku baik balik ke ketua RT, balik ke ketua RW, ngurusi warga Bapak sekalian, belum lagi nak bebala. Nah makanya waktu itu saya punya konsep ketika pertemuan dengan forum RT RW di Alang-Alang Lebar, saya tawarkan waktu itu karena ini adalah tugas mulia, tugas berat dari para ketua RT dan RW, kukira pantas dan layak kalau insentifnya dinaikkan. Jadi pendapatan asli daerah naik di 2 triliun, sudah saatnya insentif ketua RW RT layak juga dinaikkan. Bahkan saya sudah minta kajian kemarin. Kajian mulai dari 600 apa ke naik 700, 800 bahkan 1 juta. Aku pikir sah-sah. Tinggal kajiannya memang ada, terus dikonsultasikan dengan BPKP, BPK, sehingga benar-benar kita ada perhatian terhadap para ketua RW dan ketua RT. Amin. Aku pikir itu sudah aku jawab galau Pak Gopar. Dalam kesempatan ini sekali lagi kita tidak usah basa-basi, sudah konkret apa yang sudah Bapak Ibu berikan tanggapan dan saya sudah jawab secara langsung. Mohon maaf demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto barang dulu gitu. Apa itu? Baik, luar biasa. Alhamdulillah hari ini kurang lebih 1 jam bersama Kak Ratu Dewa kita tuntaskan persoalan apa yang menjadi beban-beban Palembang yang hari ini akan menjadi kendala bagi kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bisa menginspirasi di kecamatan-kecamatan yang lainnya agar terus membuat kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Bukan sampai mungkin sini, berpanjang ya mungkin ke depan. Betul, ini kontinu, tidak harus di sini saja, bisa dilakukan di daerah-daerah lain ataupun di kecamatan-kecamatan yang lainnya. Mungkin itu saja, karena mungkin tidak ada lagi sesi tanya jawab, karena Pak Ratu Dewa mungkin waktu hari ini sudah lumayan bersama kita, jadi kita tidak ada lagi pertanyaan dan sesi jawab yang lainnya. Mungkin kita akan lanjut dengan sesi foto bersama. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kalau ada sumur di ladang, boleh Kak Gofar menumpang mandi. Kalau ada diskusi lagi ya, Gofar siap jadi moderator kembali. Tapi itulah Kak. Jam 8 aja. Baik, Ikadiyu Burung Cendrawasih, thank you, terima kasih. Saya Abdul Gofar, calon wali kota ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto barang Izin kita undang Pak Camat beserta Oke, selanjutnya itu untuk Ada tak? rakyat bawah siap mendukung Bapak Haji Ratu Dewa untuk menjadi wali kota selanjutnya. Wali kota Ratu Dewa, wali kota Ratu Dewa, wali kota Ratu Dewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terkait kegiatan diskusi ini seperti apa Pak Wali? Ya, pada malam hari ini saya diundang oleh aktivis masyarakat bawah ya dalam kemasan diskusi lorong. Saya kira ini adalah sesuatu yang positif. Saya kira juga bukan berbahasa basi dan tidak berbicara hal yang normatif, karena kita diskusi di tingkat masyarakat marginal, masyarakat grassroots, tingkat bawah yang memang menyampaikan keluh kesah yang memang dirasakan oleh warga yang ada di sini.
saya cukup memberikan apresiasi dan saya senang dengan masyarakat yang menyampaikan curhatnya secara langsung, dan inilah yang memang dirasakan masyarakat. Dan tugas pemerintah ini adalah melayani. Apa yang disampaikan kita eksekusi, kalaupun ada hal yang butuh regulasi segera kita perbaiki. Sekali lagi saya berikan apresiasi, dan ke depan mudah-mudahan ada komunitas dan kelompok lain yang menggalakkan diskusi sejenis ini, saya berikan sebuah apresiasi yang luar biasa. Poin-poin penting yang aspirasi yang tersampaikan apa? Ada 3 poin tadi. Pertama kaitan dengan soal mindset dari pegawai negeri sipil, sehingga merubah mindsetnya, jangan sampai merubah selama ini mengedepankan kekuasaan, tetapi harus dirubah dalam konteks melayani. Terus yang kedua kaitan dengan infrastruktur juga, infrastruktur perkotaan, dalam hal ini wajah kota Palembang. Dan yang ketiga adalah masalah kesejahteraan mulai dari masalah PKH, masalah KIS, dokumen kependudukan, dan juga masalah perekonomian. 3 substansi penting itu diskusi pada malam hari ini yang cukup menarik. Oke. Ya, pesan saya tetap menjaga rasa solidaritas, kekeluargaan, dan juga membangun hubungan silaturahmi, dan selalu mengedepankan nilai-nilai kehidupanan, kebangsaan, dan juga kerakyatan. Terima kasih.